bersama saya. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kita adu gagasan, saya yang akan memoderator. Baik, langsung saja kita undang Kang Anies Baswedan. Silakan. Untuk maju ke hadapan kita gaungkan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Banyak penggemar Kang Anies. Unibani seru betul sekarang ya. Luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Hebatnya Kang Anies ini. Belum dimulai sudah mulai dulu. Iya, enggak, karena sejak datang sampai sekarang saya merasakan apa ya, kalau semangat. anak muda itu punya gelora semangat yang nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi Dan dari tadi pagi nih Kang Anies. Dari Masya tadi Allah. pagi kita menunggu dan tetap di. Iya, oke, silakan Rahmat. Baik, langsung kita mulai. Oke, Kang Anies, bukan Mas Anies ya. Saya ucapkan selamat datang di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya dari mahasiswa UIN Banten di semester 7. Mas Anies, saya ini selain mahasiswa, dari 2019 saya masuk, saya bekerja part-time sebagai ojol di Banten. Kita tahu semua teman-teman, ojol itu merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Karena tiap harinya kita bekerja di jalan. Kita maju ke depan ada kendaraan, kita mundur ke depan ada kendaraan, kita ke samping juga ada kendaraan, kanan kiri ada kendaraan. Yang ingin saya tanyakan, Mas Anies, untuk perlindungan tersebut, itu saya rasa dari 2019 sampai sekarang saya belum merasakan. Hal konkret apa yang akan Mas Anies lakukan ketika jadi calon presiden, ketika jadi presiden 2024, yang akan Mas Anies lakukan ketika menjabat? Terima kasih Mas Anies. Bung Aziz, soal perlindungan ojol. Jadi begini teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. Kami kerjakan di Jakarta itu banyak orang-orang yang bekerja secara informal. Kami beri contoh ketua RT, ketua RW, mereka itu bekerja untuk publik. Tapi ketika mereka dalam tugasnya mengalami kecelakaan, khususnya kecelakaan, siapa yang akan membantu meringankan biayanya? Ada. Kami di Jakarta itu berikan kepada mereka BPJS, jaminan kesehatan apabila mereka mengalami masalah. Nah, begini, ini adalah sektor informal yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi kita nanti akan menyiapkan regulasi yang mengharuskan ada BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sehingga ada jaminan bila terjadi kecelakaan. Itu ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Hajrullah. Saya dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan pemerintahan. Jujur Pak, saya senang banget bisa bertanya langsung kepada Bapak. Jujur Pak, saya juga salah satu orang yang mendukung Bapak karena track record Bapak yang sangat jelas, bagus. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, jika Bapak menjadi Presiden 2024, apakah Bapak akan mau tunduk sama ketua partai? Dan satu lagi Pak. Cukup Bang, Jika satu pertanyaan aja. Masih sama. Oke. Jika Bapak menjadi presiden juga, apakah Bapak mau tunduk juga sama oligarki yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih. Saya Alvin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Ayu Anjani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi.
panggilan Ayu. Universitas Bina Bangsa, Pak. Nah, izin bertanya ya, Pak. Apakah Bapak berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang perampasan aset dan kalaupun berani, apakah strategi dan mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan atau merealisasikan mekanisme untuk menerapkan undang-undang perampasan aset tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin ya tadi ya. Makasih Alvin. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah nanti Anda akan punya rekam jejak yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Pertanyaannya gini. Ini relevan dengan pertanyaan Ayu. Ayu mana tadi Ayu? Ayu tanya, berani nggak melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan, mengundangkan ya, mengundangkan RUU perampasan aset. Ini berani tidak? Kan kira-kira begitu ya, tidak tunduk itu berani, itu sama. Begini teman-teman, nomor satu, di dalam mengambil keputusan, jangan pernah dimulai dengan a priori. A priori itu artinya menyatakan satu pihak sebagai, pokoknya ini yang harus saya lawan. Kenapa teman-teman sekalian? Misalnya tadi Anda mengatakan, oke. Jadi begini, ketika Bung Alvin tadi mengatakan apakah tunduk pada ketua partai apa tidak, seakan-akan kalau ketua partai itu tidak membawa kepentingan rakyat. Betul tidak? Sekarang coba saya beri contoh nih. Partai-partai yang menjadi anggota koalisi perubahan, kira-kira mereka hidupnya nyaman nggak sehari-hari ini? Coba tanya tuh, Pak Gembong, di Banten hidup lebih sulit apa lebih mudah ketika jadi koalisi perubahan? Lebih sulit. Nasdem, apalagi Nasdem nih, dari awal tuh mengalami segala macam masalah. Jadi jangan buru-buru kita a priori. Bayangkan mereka memutuskan untuk akibat mengusung gagasan perubahan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa besar. Yang begini kita tidak boleh menyatakan a priori. Justru mereka sedang berikhtiar untuk perubahan bagi bangsa ini yang lebih baik. Betul tidak? Iya. Tantangannya besar sekali. Gus Muhaimin begitu dicalonkan, nggak lama langsung diperiksa langsung. Betul, langsung diperiksa dia. Betul tidak sekalian? Partai Nasdem kurang apa? PKS kurang apa? Bertahun-tahun kalau PKS itu juga. Pak Surya Paloh mengambil keputusan, sesudah itu dia berhadapan dengan tantangan yang luar biasa banyak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita melihat harapan. Ada partai-partai yang serius untuk mendorong perubahan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya mengambil keputusan? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Ayu. Gini Bang Ayin, Nong Ayu. Satu, prinsip keadilan. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, data, common sense, objektivitas. Keempat adalah aturan. Jadi ketika mengambil keputusan, mengambil langkah, dikomunikasikan, dibicarakan. Dan pengalaman saya bertugas di Jakarta, pimpinan-pimpinan partai itu ketika mendengar argumen dan dijelaskan logiknya, menerima. Yang problem itu kalau tidak dijelaskan, kalau tidak diyakinkan. Apakah kemudian ada debat? Ada. Apakah kemudian ada perbedaan pandangan? Ada. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk berbeda pandangan dan berdiskusi, maka tidak ketemu titik temu. Begitu didiskusikan ada. Karena itu saya setuju Anda aktif organisasi sekarang. Orang yang aktif organisasi terbiasa berdiskusi, terbiasa tukar pikiran, terbiasa berdebat, dan terbiasa meyakinkan orang. Betul tidak? Iya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka putus itu. Jadi menurut saya kuncinya di situ. Yang kedua, tadi soal oligarki. Saya sering sampaikan, saya berikhtiar untuk menegakkan keadilan, bukan memusuhi salah satu, siapapun itu. Jadi termasuk ketika oligarki,
Kalau Anda tidak mengikuti prinsip menjalankan keadilan, maka Anda berhadapan dengan negara. Itu. Karena negara harus memberikan rasa keadilan. Ketika negara membuat aturan, saya mau tanya nih, ketika kita bikin aturan, apa yang harus kita penuhi? 1, prinsip keadilan. 2, memberikan pembagian kebermanfaatan yang jelas. Setiap aturan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Jadi kalau membuat peraturan hanya menguntungkan dua belah, aturan tidak benar. Aturan itu harus memberikan manfaat yang kepada semua. Nah,